Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Albab Channel. Kali ini kita akan belajar materi kelas 9, yaitu materi masih dalam bentuk pangkat dan akar. Kita akan belajar dalam bentuk akar ya. Di bentuk akar sendiri adalah masih berkaitan dengan pangkat. Akar itu dikebalikan dari pangkat ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah akar, itu berarti sama aja kebalikan dari pangkat. Contohnya misalkan ini. Ada A pangkat 1/2. Itu sama dengan akar A. Nah, misalnya contohnya ini juga. Nih, A pangkat M per N. Misalnya ada pangkat, dia bentuk pecahan. Itu tuh sebenarnya dibuat akar, yaitu akar pangkat N, A pangkat M. Contohnya ini misalkan 27 pangkat 2/3. Yang penyebutnya ini dijadikan pangkat akarnya yang di luar akar. Maka akar pangkat 3 penyebutnya kan. Terus 27 pangkat 2 pembilangnya, jadi pangkatnya yang ada di dalam akar. Nah, untuk itu kalian harus tahu dasarnya dulu ya, perpangkatan. Contohnya misalkan akarnya ini, maka kalian harus tahu dasar dari akar, yaitu perpangkatan. Contohnya misalnya ini 25, akar 25 itu sama dengan berapa? Ini kan kalau misalkan ada akar itu gak ada pangkatnya, itu berarti mengandung pangkat 2. Berarti akar pangkat 2 dari 25 itu berapa? Maka titik-titik berapa pangkat 2? Kebalikannya dari pangkat. Berapa pangkat 2? Hasilnya 25. Berarti hasilnya berapa? 5 pangkat 2. Maka akar 25 itu 5. Terus ini 81. Akar 81. Akar 81 itu berapa? Nah, itu berarti berapa pangkat 2? Hasilnya 81. Maka hasilnya 9. Akar 256. Berarti kan ini pangkat 2 ya. Berarti akar pangkat 2 atau pangkat kuadrat dari 256 itu berapa? 16. Maka kalian harus paham dulu ya, yaitu akar itu kebalikan dari pangkat. Maka 256 itu sama dengan berapa pangkat 2 dari 256? Berarti hasilnya 256. Berarti 16. 16 kali 16 kan berapa? Coba. 16 kali 16 itu sama dengan 25, 6. Atau ini 81. 81 berarti berapa pangkat 2 hasilnya 81. Maka dia 9. 9 pangkat 2 yaitu 81. 9 pangkat 2 kan sama dengan 9 kali 9 kan. Nah, itu kalian harus tahu dulu. Oke, ini akar 144. 144. Berarti apa pangkat 2 hasilnya 144. Maka hasilnya 12. Ini titik di sini adalah 12, iya kan? Terus ini benar gak ini? Akar 625 hasilnya 36. Benar gak? Nah, akar 625 berapa? Ini kan berarti mengandung pangkat 2 ya. Berarti berapa pangkat 2 hasilnya 625. Berarti hasilnya seharusnya berapa? Kalau dikalikan berapa kuadrat hasilnya 625. Harusnya 25. Maka ini sebenarnya 25. Terus akar 784. Itu berapa pangkat 2 hasilnya 784. Maka akar dari 784 adalah 28. Contoh lagi, misalkan kalau akarnya pangkatnya ada pangkatnya, misalkan ini 3 akar 8, itu kan sama aja berapa? 3 pangkat 9. Ya, 3 pangkat 8. Itu berarti berapa pangkat 3 hasilnya 8. Maka ini kan 8 kan sama aja dengan 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 2 pangkat
2 pangkat 3, maka 2, 3 per 3, maka hasilnya 2. Terus akar pangkat 3 dari 27. Nah, maka berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Maka dia 3. 3 pangkat 3 berapa? 3. 6 akar pangkat 3 dari 64. Nah, maka hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 4. 4 pangkat 3 kan berapa? Nah, misalkan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sebanyak 3 kali. 4 kali 4, 16. 16 kali 4 lagi, 64. Maka 4 pangkat 3 itu sebenarnya 64. Oke, maka dari itu kalian coba mengurutkan pangkat buat tabel pangkat dari 1 sampai 30. Misalkan ini 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2, 4 sampai ke 30. Karena ini sangat berguna sekali untuk kalian ya, biar mengetahui dari pangkat nilai dari pangkatnya itu. Oke, menguatkan kebalikan dari pangkat tadi ya. Misalkan ada ini. Ini ada akar yang pangkat 2 dan akar 3 pangkat 6. Itu sama aja tadi ya, dibuat pangkat pecahan. Misalkan 3, pangkat yang ada di dalam itu sebagai pembilang, yang pangkat di luar itu sebagai penyebut. Maka 3 pangkat 6 pangkat 6 per 2. Maka 6 bagi 2 kan berapa? 3. Ya kan? Maka 3 pangkat 3 berapa? 27. Contoh lagi misalkan ada pangkat 4 dari 16 pangkat 4. Akar pangkat 4, 16 kan juga bisa disederhanakan kan? Kan jumlah dari kuadrat 4. Maka ini 4 kuadrat kan juga pangkat kan? 2 dalam kurung pangkat sama pangkat kan berarti dikali. Berarti 2 kali 4, 8. Maka 4 akar 4 dari 4 pangkat 8. Maka dibuat pecahan 4. 4-nya kan angkanya bilangannya. Yang pangkat dari yang di dalam akar jadi pembilang, pangkat penyebut jadi penyebut. Pangkat yang di luar jadi penyebut. Maka 8 kali 4, 8 bagi 4 sama dengan 2. 4 pangkat 2 berarti sama dengan 16. Itu juga seterusnya. Ini misalkan ini 6 akar pangkat 6 dari 25 pangkat 3. 25 kan juga jumlah kuadrat kan? Jumlah perpangkatan kan? Yaitu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 ini kan ada pangkat 3-nya juga. Maka 2 kali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Ini kan juga pangkat 6. Maka ini kan ini sebenarnya bisa langsung dicoret-coret. Ini kan berarti hilang kan? Atau dibuat ini 5 pangkat 6 per 6. 6 per 6 kan sama dengan 1. Maka 5 pangkat 1 sama dengan 1. Maka hasil dari pangkat ini adalah 5. Kalau 3 akar pangkat 3 dari 27 pangkat 4. Berarti ini kan 3. Terus 27 ini kan jumlah perpangkatan kan, yaitu 3 pangkat 3. Ini ada pangkat 4. Berarti sama aja dengan 3 pangkat akar 3 pangkat 12. Maka 3 menjadi pangkat ya, yang di dalam menjadi penyebut 12 per 3. Berarti sama dengan 12 bagi 3 berapa? 4. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? 81. Nah, itu jumlah dari ini. Nah, itu adalah pangkat yang rasional ya, yang bisa dinilaikan. Misalkan ini ada pangkat bentuk bilangan irasional dari akar. Misalkan ini akar 1. Akar 1 kan nggak ada ya nilainya kan. Nah, berarti dia hasilnya tetap akar
1 karena dia irasional, nggak bisa dinilai. Akar 5 kan nggak ada kan nilainya, kan dia jumlah bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan irasional ya, yang bisa dibagi kecuali dirinya sendiri. Maka hasilnya akar 5. Akar 7 hasilnya berapa? Akar 7. Oke, lanjut sekarang menyederhanakan bentuk akar. Contoh misalkan akar 12. Akar 12 ini bisa dinilai ya. Karena bukan termasuk jumlah dari bilangan prima. Berarti kan 12 itu sama dengan nih dikalikan dengan salah satunya adalah jumlah kuadrat. Maka ini kan pangkat 2 kan, jumlah kuadratnya. Maka 12 itu sama dengan 4 kali 3. 4 kan bisa diakarkan kan, akar pangkat 2 kan. Berarti 4 pangkat 2 akarnya berapa 4? 2. 3-nya masih di dalam. Akar 3 kan nggak ada kan. Nah, maka 2 akar 3. 18 contoh lagi. 18 itu disederhanakan ya. Maka itu adalah sama dengan akar berapa kali berapa hasilnya 18. Yang salah satu angkanya adalah jumlah dari pangkat kuadrat atau pangkat 2. Maka kita pilih. Berarti kita tentukan dulu 2 dikalikan 2 misalkan. Yang paling sedikit kan 2 kan. 2 kali berapa hasilnya 18. Berarti kali 9. 9 kan jumlah. Maka akar dari 9 kan berapa? 3. Akar dari 2 kan nggak ada kan? Maka dia 3 akar 2. Lanjut, misalkan ini akar 50. 50 berarti berapa dikalikan berapa? Cara pencerdanian gitu ya. Itu kita cari yang paling perkalian yang jumlahnya 50 ini yang paling sederhana dulu. Coba dikali 2. Berarti 2 dikalikan berapa hasilnya 50? 25 kan? Nah, 25 ini jumlah dari kuadrat enggak? Jumlah dari kuadrat enggak? Jumlah dari kuadrat. Kuadrat berapa? 25? 5. Berarti 5 akar 2. Nah, itu sederhana dari akar 50. Akar 72. Akar 72 itu bisa disederhanakan. Nah, maka dia di berapa kali berapa? Kita coba kalikan 2 dulu. Benar enggak? Berarti 2 kali berapa hasilnya 72. 30 hasilnya berapa? 36. 36 ini jumlah kuadrat enggak? Kalau jumlah kuadrat berarti dia boleh. Berarti jumlah kuadrat dari berapa? 36. Akar dari berapa? 36. Akar dari 6. Maka akar 6 akar 2. Terus ini 108. Akar 108. Berarti berapa? Coba dibagi 2 dulu. Benar enggak? 108 itu ini hasilnya jumlah dari kuadrat. Coba bagi 2 berapa? Kan 54 kan? 54 kan bukan jumlah dari kuadrat. Maka dia tidak boleh dibagi 2. Maka ini tidak boleh. Karena 52 bukan kuadrat. Maka dibagi 3. Dibagi 3. Berarti 108 bagi 3. Berapa itu? 36. Ya kan? 36 kali 3 kan 108. Maka nilainya akar dari 108 adalah 6 akar 3. Akar dari 450. Nah, kita langsung aja bagikan yang paling sederhana dulu. Coba dulu. Dibagi 2. Bagi 2. 450 bagi 2 berapa? Berarti 225. 225 itu jumlah kuadrat enggak? Ada enggak jumlah kuadrat yang 225? Ada, yaitu 15. Berarti akar ini 15 akar berapa? Akar 2. Akar 2 ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya merasionalisasi pecahan akar ya. Kalau tadi udah mensederhanakan akar, sekarang kalau bentuknya pecahan. Misalnya ini 2 per 3 plus akar 2. Akar 2-nya ini kan dipenyebutkan, jadi dipecahan kan. Maka ini merasionalkan bagaimana biar bawah itu menjadi bilangan bulat semuanya. Maka kita ada namanya perkalian senilai ya. Yaitu dikalikan senilai dari penyebutnya. Contohnya ini, kita tulis dulu 2 per
3 plus akar 2. Ini dikalikan dengan nilai yang sama-sama penyebutnya. Nah, dikalikan 3 sama akar 2. Tapi ini bedanya, kalau ini positif, di sini menjadi negatif ya. Itu kuncinya di situ. Yaitu senilai tapi lambangnya berbeda. Kalau ini positif, ini negatif. Kalau ini negatif, berarti ini positif. Nah, ini nilainya sama, 3 negatif akar 2. Ini juga sama, 3 negatif akar 2. Ini kan senilai ya. Maka tinggal dikalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali negatif akar 2, maka negatif 2 akar 2. Nah, ini kan bilangan bulat sama akar kan nggak bisa digabung ya, maka nilainya 2 akar 2. Terus yang bawah ya, 3 kali 3 sama dengan 9. Plus akar 2 negatif dikali negatif akar 2. Nah, kan dikali. Positif kali negatif kan apa? Negatif. Nah, itu diselesaikan dulu. Terus akar kali akar. Nah, ini kalau ada akar dikalikan akar dengan angka yang sama, maka akarnya hilang. Maka nilainya 2. Ini kan sama-sama 2 kan akarnya, maka akarnya hilang. Itu kuncinya ya. Terus tinggal dijumlahkan aja. 9 kurangi 2 sama dengan 7. Kalau yang atas ini kan nggak bisa dijumlahkan. Karena ini akar, ini bilangan bulat. Kalau akar itu kan sama dengan variabel ya. Jadi tidak bisa dijumlahkan kalau dia tidak sejenis. Maka nilainya sama. 6 negatif 2 akar 2 per 7. Terus nomor 2, ini ada 5 per 2 akar 3. Sama ya, menjadi perkalian senilai. Maka dikalikan dengan 2 akar 3 per 2 akar 3. Karena ini kan nggak ada positif negatifnya, nggak ada 2 angka di belakangnya, maka dia tetap tidak ada positif negatifnya. Tinggal dikalikan aja, 2 kali 5, 10. 10 akar 3. 5 tidak usah dikalikan 3 ya, karena dia di bilangan bulat ini akar, jadi nggak bisa dikalikan. Terus 2 akar 3, 2 akar 3. Kalau ini 2 kali 2, 4. Ini kan akar sama akar ya, maka bisa dikalikan. Kalau kan senilai, maka 9, 3 kali 3 kan 9. Seharusnya langsung aja boleh. Kan tadi akar kali akar, kalau akarnya sama berarti hasilnya 3. Maka ini kan 3 akar 3 kali akar 3, maka hasilnya 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Maka 10 akar 3 per 12. Oke, untuk latihan, kerjakan soal latihan 3, soal nomor 1, A sampai F, halaman 22 ya. Soal latihan 5, soal nomor 1, A sampai F, halaman 34. Dan latihan halaman 48, soal nomor 4 saja, A sampai D. Yang ini soal latihan 3, nomor 1 saja, A sampai F. Terus yang soal latihan 2 juga sama, soal nomor 1 saja, A sampai F saja. Terus yang terakhir halaman 48, soal nomor 4 saja, A sampai D. Nah, itu semoga bisa bermanfaat buat kalian dan dapat berguna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.